motifnya kan mirip jo kain apa nanti itu di Aceh kan. Jadi memang ada kisahnya ketika Raja Pagaruyung Putri Aceh nikah kan. Meski motif kain Minangkabau tempo dulu sangat langka dan sulit untuk ditemukan, namun ternyata masih ada pengrajin di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang merevitalisasi motif kuno yang telah berusia ratusan tahun. Mereka adalah Nanda Wirawan, alumni Teknik Lingkungan UNAN, bersama suaminya Iswandi Bagindo Parpatih, alumni Seni Rupa Universitas Negeri Padang. Saat ini, suami istri tersebut membuat songket dengan motif kuno di studio Wastra Minangkabau miliknya di kawasan Jorong Bingkudu, Nagari Canduang Kotolawe, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tidak mudah untuk mendapatkan motif kuno yang boleh dikatakan sudah hampir punah. Untuk mendapatkan motif tersebut, harus berjuang keras mencarinya ke berbagai daerah dan berbagai tempat, mulai dari museum kuno hingga mencari foto-foto atau dokumentasi zaman dulu yang masih tersisa. Jadi studio Wastra Minangkabau dulunya bernama Studio Tenun Minangkabau, kini Studio Wastra Minangkabau. Ini dibangun pada tahun 2013. Awalnya ini merupakan suatu bentuk upaya kita menghidupkan kembali songket-songket kuno dari Minangkabau. Jadi di Minangkabau itu di setiap nagari memiliki songket dengan corak dan filosofi yang khas masing-masingnya sesuai dengan kultur masyarakat setempat. Nah, sekarang kita melihat hanya ada tinggal 3 sentra tenun yang kuat di Sumatera Barat saat ini, yaitu Pandai Sike, Singungkang, dan Kubang. Dan pada umumnya kain-kain itu dibuat lebih untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sementara kain-kain kuno yang dibuat oleh nenek moyang kita dahulunya itu setiap motifnya memiliki nama dan makna. Jadi bukan hanya benda pakai atau ornamen, tapi songket itu lebih merupakan manuskrip dari filosofi orang Minangkabau dahulunya. Jadi itulah yang menjadi visi utama kami untuk membangun studio tenun Minangkabau. Nah, dalam perkembangannya saya dan suami Iswandi kemudian mencoba mengeksplorasi berbagai kain-kain lama Minang. Ternyata sangat menarik. Kita juga menemukan bahwa sulaman Minangkabau itu sangat kaya dengan motif yang sangat beragam. Jadi dari hasil penelitian dari buku-buku yang diterbitkan museum ataupun kolektor-kolektor kain, kami menemukan corak-corak sulaman lama yang kebanyakan bermotif oriental, kemudian itu dicoba untuk hidupkan kembali. Jadilah sekarang namanya bukan lagi Studio Tenun Minangkabau, tapi Studio Wastra, karena lebih memperluas ruang geraknya ke kain-kain yang kain-kain tradisi. Teknisnya, pembuatan songket dengan motif kuno ini memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Memang kalau bicara masalah teknis, kenapa kita namakan studio? Karena kita memang selalu bereksplorasi dalam hal teknis ataupun dalam hal motif. Jadi memang kain-kain yang kita buat di studio ini cenderung memiliki tingkat kerumitan yang jauh lebih tinggi dalam hal teknis. Kalau pada kain songket biasa, untuk satu motif kita mungkin hanya menemukan seperti ini ya, hanya menemukan 40 baris motif dalam setiap tenunnya, motif tenunnya. Di sini ada motif itu yang jumlahnya sampai 250 untuk setiap motifnya. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi penenun untuk membuat kain dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Di samping memang corak atau motif yang kita gunakan
sebagaimana dulunya dibuat nenek moyang kita memang sangat rumit. Itulah luar biasanya nenek moyang kita orang Minangkabau. Itu yang kita coba hidupkan lagi. Itu biasa makan waktu berapa lama? Rata-rata setiap kain itu ditenun dalam waktu 2 bulan, tapi proses keseluruhannya itu tidak hanya tenun. Jadi ada 9 tahapan proses dalam studio tenun Minangkabau ini, mulai dari memasak benang, ekstraksi bahan pewarnaan, mencelup, menggulung benang, sampai tahap finishing seperti pemberian crochet seperti ini. Ini satu kain bisa makan waktu sampai 6 bulan untuk satu helai kainnya. Itu rata-rata waktu produksi kita 3-4 bulan. Kemudian jadi pembeda satu lagi itu bahannya nih. Iya betul. Gimana bahannya? Jadi seperti tadi lagi, memang nenek moyang kita orang Minang luar biasa. Mereka sudah menemukan bahan-bahan terbaik sejak dari beratus tahun yang lalu. Jadi mereka menggunakan sutra, serat alam seperti wool, juga katun. Nah itu yang kita coba lagi di sini sekarang. Kita hanya menggunakan bahan berupa serat alam. Jadi bahan yang kita gunakan di sini sutra, kemudian katun, rami, juga wool. Untuk bahan benang makau atau benang motifnya sendiri yang beremas seperti ini sekarang kita menggunakan bahan dari Kyoto, Jepang. Jadi ada satu desa di Kyoto yang merupakan sentra tenun klasik selama ratusan tahun di Jepang. Mereka memproduksi sendiri benang emasnya. Jadi kita memesan, kemudian mereka produksi. Setelah kita pesan, 6 bulan kemudian baru kita terima benangnya. Ada yang memang dibuat dari foil perak asli. Jadi ada sutra, inti sutra yang diselubungi dengan foil perak, kemudian di coating. Atau kita pakai yang memang dari emas murni. Itu namanya, salah satunya kita pakai Yamabuki Golden Thread. Itu memang menggunakan benang emas dibuat dari biji emas murni yang keseluruhan prosesnya dibuat dengan tangan. Jadi dipukul sampai menjadi foil emas, kemudian foil itu dilinting sampai menjadi satu bentuk benang emas. Kalau harga sendiri berapa di pasaran? Harganya agak sensitif. Jadi kalau masalah harga memang kita tidak bisa, memang harus rasional dalam hal ini. Kita memang tidak bisa menjual dengan harga murah ke pasarannya. Jadi rata-rata harga kain yang kita produksi itu 7,5 sampai 25 juta. Ya. Kalau pasarnya sendiri saat ini? Saat ini pembeli dari studio tenun Minangkabau baru beberapa, di antaranya kolektor, kemudian museum. Jadi alhamdulillah beberapa museum, ada museum di Los Angeles, San Francisco, The Young Legion of Honor, itu museum seni rupa terbesar di Amerika Serikat, tuh sudah mengkoleksi 2 kain kita. Oke, jadi untuk ini produksi kita di Songket Minangkabau, kita untuk pewarnanya kita menggunakan warna-warna alam melalui proses-proses tertentu ya. Beberapa pewarna yang kita pakai ini mungkin bisa dilihatkan. Ini jambal, kemudian mahoni kulitnya, ada secang, ada, kalau secang ini untuk warna merah sama ungu. Kalau yang jambal itu untuk warna coklat kemerahan. Ini mahoni untuk coklat kayak warna teh. Kemudian ada lagi namanya kita pakai itu warna hitam itu
Nah ini warna lokal nih, ini ubah. Ubah itu untuk warna hitam kemerahan, warna coklat juga bisa kita bikin dengan ini. Ubah ini banyak kita temukan di pinggir pantai di Sumatera Barat. Biasa dipakai orang untuk ini, pewarna jalu. Kan jalu-jalu nelayan itu kan warnanya apa? Kemerah-merahan apa itu ya, hitam kemerahan, marun. Kemudian ada namanya tegeran, ini untuk warna kuning. Ada secang, ini untuk warna merah. Secang ini warna merah hasilnya, ungu, merah, bata juga bisa dengan ini. Kemudian kita juga warna tinggi untuk warna coklat tua. Ini tinggi. Ada beberapa warna lain yang ini kita pakai ketapang kalau bahasa Indonesianya. Itu juga kita pakai warnanya, itu warna abu-abu sama warna kehijauan, hitam kehijauan. Gitu. Ada lagi hitam itu kita pakai ini deh. Warna buah itu namanya jelawi ya. Nah ini dia, ini untuk warna hitam. Kalau kain-kain Minang umumnya kan warnanya merah, hitam, terus coklat, kebanyakan ungu juga. Kali biru. Kalau biru kita pakai ini indigo. Ya, pasta indigo. Nah, ini bisa dibuat jadi pasta deh. Ini kita pakai warna biru. Kalau ada warna hijau, kadang kita pakai apa, daun pokat. Daun pokat itu bagus untuk hijaunya hijau alami. Ini. Nah ini sutra, kita pakai sutra itu melalui proses ini, kita membeli itu sutranya itu sutra mentah, kemudian kita olah lagi menjadi, dimasak dulu, namanya di degoming, kemudian baru kita celup setelah itu.